Oke, kita kembali ya. Sorry terlambat 1 menit. Gara-gara saya kalau ke toilet itu ribet teman-teman. Saya di kelas ini nggak ada yang jagain ya. Harus kunci pintu lagi gitu ya. Terus buka lagi gitu ya. Kalau kemarin kan bisa nitip Samantha atau Aurel. Tapi nggak ada yang jagain sekarang ya. Ya, semoga kita bisa ketemu di Maret ya. Oke, mana teman-teman yang lain bisa mulai biar cepet juga teman-teman. Ini tinggal dikit. Ya, tapi berat ya karena strategik. Oke. Kita akan ngomong lebih praktis lagi nanti di 4P ya, karena itu masuk ke action, jadi lebih banyak contoh-contoh dan biasanya sih kalau dulu saya ngajar pemasaran, mahasiswa paling seneng ya di bagian itu. Tuh ya, karena banyak ininya apa yang lebih relate lah sama kalian gitu. Kalau gini kan ngawang-ngawang ceritanya ya, nggak pernah ngelakuin soalnya. Oke, mana teman-teman yang lain ya? Feren, Cynthia, Evelyn, Rian, Sherlyn, Diana, Caroline. Oke. Udah semua? Sudah kembali? Oke. Alin? Alin kamu kok terlambat tadi, Lin? Lin? Lagi bermasalah Bu, internet sama Zoom-nya juga tadi. Oh. Kamu sudah masuk keluar lagi gitu tah? Nggak bisa masuk tadi Bu. Tadi masuk tapi ternyata di waiting room-nya nggak masuk Bu. Jadi dari tadi nunggu lama banget. Nggak masuk-masuk ternyata. Oh, gitu tah. Oh, aneh. Ya udah, Iya, Mak. anyway. Iya Bu. Mm-mm. Ya, oke, kita bisa mulai ya, teman-teman ya. Ada dua eh, apa namanya target pembelajaran hari ini yang harus kita cover. Oke. Yang keempat, teman-teman kita akan berbicara tentang strategi pemasaran dan bauran pemasaran ya. Bagaimana apa istilahnya menerjemahkan tadi ya strategi perusahaan ke dalam action. Oke. Ini dia ya. Strategi pemasaran itu apa? Ini kelihatannya kompleks ya teman-teman. Ini opo maneh Bu gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ini gampang aja teman-teman ya. Gampang aja gitu ya. Center dari semuanya adalah untuk menciptakan nilai dan hubungan dengan konsumen ya teman-teman ya. Caranya gimana? Terjemahkanlah itu ke dalam STP. Ingat ya, STP. Saya lah kemarin ngomong ya. Pokoknya kamu belajar 1 semester ini menguasai pemasaran. Kalau kamu menguasai ilmu pemasaran, itu kalau kamu sudah menguasai STP dan 4P. Ya, nanti tambah lain-lain lah ada branding gitu ya kan. Tapi well kalau kamu mau buka bisnis baru gitu ya, mulailah dengan STP dan 4P. STP itu apa? Segmenting, targeting, positioning. Ya, kalau dalam textbook Anda ada satu lagi namanya differentiation, tapi ya kurang lebih saja nih sama itu sama positioning. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. STP ya, segmenting kita sudah bahas minggu lalu ya rasanya ya. Kemudian targeting, positioning, differentiation diterjemahkan ke dalam 4P teman-teman ya, bauran pemasaran. Ya. 4P ini lebih apa istilahnya ya, lebih implementatif ya, karena diterjemahkan ke dalam produk, price-nya gitu ya, place dan promotion. Nanti kita bahas satu persatu di satu pertemuan 1P. Bahkan yang promotion 2P karena saking banyaknya ada namanya promotion mix juga. Gitu ya. Nah, saat kamu mengimplementasikan ini gitu ya, ada yang disebut dengan ini ya. Nah, semuanya strategimu ini dimulai dengan planning dulu, implementasi, kontrol, dan analisis. Ya, yang mempengaruhi semuanya siapa? Kompetitor, supplier, pasar, gitu ya, masyarakat sekitar, gitu ya, distributor, gitu ya. Itu orang yang mempengaruhi. Akhirnya, kalau misalnya contoh sekarang ya, COVID, gitu ya. Apa yang mempengaruhi? Wah, pemerintah paling banyak kebijakan pemerintah PPKM. Kamu harus ini ya tiba-tiba berubah jam 10 tutup jadi jam 9 gitu ya. Nah, promotionnya juga berubah nggak? Berubah. Dulu kita segmen saya kemarin ketemu salah satu ini nggak usah ngomong lah ya. Bawain sesi di salah satu apa namanya restoran gitu ya, brand lokal tapi menarik karena dia sudah punya puluhan outlet. Targetnya menengah ke bawah. Mungkin jadi kalian nggak tahu ya. Anak Petra kan bukan biasanya bukan targetnya itu.
Nah, jadi apa namanya? Dia dulunya ya sebelum pandemi itu banyak event-event ulang tahun ya karena dia jualan seperti McD gitu ya dan KFC gitu ayam goreng. Jadi banyak event-event ulang tahun. Tiba-tiba waktu COVID dia harus switch langsung ke arah place-nya ya online gitu ya. Nah, itu ruwet juga itu teman-teman ya. Jadi ada yang berubah dari P ini, strategi P ini ya, gara-gara distribusi dari kompetitor, supplier gitu ya, publik atau eh, apa distributor. Gitu ya. Nah, ini merangkum semuanya teman-teman ya. Saya mau tanya satu persatu dulu. Coba kita review. Oke, marketing strategi. Segmentasi itu apa? Ada yang bisa jawab? Nah, ini gampang. Seminggu lalu saya anggap saya sudah ngomong. Saya tinggal nge-review lagi ya. Kalau kalian nggak tahu juga nggak apa-apa. Berarti, oh saya harus menekankan lebih banyak. Segmentasi itu apa teman-teman ya? Ada yang bisa? Ayo biar cepet dong, cepet pulang ya, cepet selesai. Saya juga harus cepet selesai nih ya, banyak urusan. Ayo, cepet aja ya. Segmentasi ya. Terjemahkan strategi pasar itu ke dalam segmentasi, teman-teman. Segmentasi itu apa? Oke, pengelompokan. Apa yang dikelompokkan, Mel? Biasanya itu kayak pasarnya gitu. Oke, ada kata betul ya, kata kuncinya di pengelompokan, pembagian, betul. Yang dibagi apa? Pasarnya. Ya, kayak pizza itu dipotong-potong. Istilahnya kan gitu ya. Nah, eh oke, segmentasi adalah pengelompokan pasar. Kalau targeting, ada yang tahu? Ingat ya, segmentasi itu masih mengelompokkan teman-teman. Targeting, next step-nya apa? Memilih, betul ya, memilih segmen pasar yang tuju dari kelompok yang sudah kamu kelompokin tadi. Kamu menunjuk salah satu segmen, memilih salah satu segmen yang menurut kamu paling atraktif, yang paling cocok dengan kamu, yang ingin kamu layani ya. Habis itu kemudian positioning. Positioning apa teman-teman? Positioning apa teman-teman? Position ya, dari kata position. Tindakan, tindakan apa Jess? Biar nggak Kayak sepi langkah yang semua mungkin diambil gitu, mau Bu. ngomong. Apa Jess? Langkah yang diambil. Langkah yang diambil, position ya. Position berarti apa? Posisi ya. Posisi artinya, Ya, dia meletakkan diri itu gimana? nah mulai ya, meletakkan diri gimana? Maksudnya apa Bu? Oke, nanti saya kasih contoh. Gitu ya. Nah, sebelum positioning ya kalau ada berapa textbook itu sebenarnya ini masuk jadi satu ya, differentiation and positioning ya teman-teman. Tapi kalau di sini dia membedakan. Yang pertama itu kamu cari keunikan dulu, baru habis itu memposisikan diri. Oke. Nah, baru diterjemahkan ke dalam 4P. Oke, mari kita lihat satu persatu ya, teman-teman. Di sini sebenarnya sudah ada definisinya. Kalian bisa baca sendiri. Tadi juga kita sudah bahas, minggu lalu juga sudah bahas. Itu ya, tergantung targeting dan nah, saya mau spesifik di positioning kelihatannya kalian belum paham ya. Oke. Market positioning itu apa, teman-teman? Bagaimana kalian menanamkan namanya memposisikan. Oke, memposisikan caranya gimana? Kesan apa yang mau kamu tanamkan di benak konsumen? Sorry ya, saya nggak akan membaca ini, tapi saya menerjemahkan ke bahasa yang lebih familiar dengan kalian ya. Oke, ini ya ada competing product in the mind of target customer. Artinya apa? Kamu tuh kepengen kalau customermu itu apa namanya mengingat kamu gitu ya, ingatnya kesannya apa sih? Contoh ya, sekarang kita bermain games kecil, teman-teman. Siapkan jarinya ya di chat. Cepet-cepetan, cepet-cepetan. Oke. Okay? Kalau misalnya saya bilang
teh kemasan gitu ya. Sebutkan brand teh kemasan, tulis di chat. Merek teh kemasan yang kamu ketahuin. Yang pertama aja, satu aja ya, nggak usah banyak. Oke, ada Sariwangi. Waduh, Sariwangi top of mind ya. Nah, itu namanya top of mind ya teman-teman. Oke, Lipton. Oke. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau kamu itu ngomong Tongji, yang kamu ingat apa Tongji? Bukan nasi gorengnya, walaupun dia jualan nasi goreng. Ingat ya? Tongji kan punya bar ya. Kita juga kenal ininya, apa manajernya. Dia ngomong Tonji, yang diingat itu bukan nasi gorengnya, tapi yang diingat adalah tehnya. Itu dia menanamkan mindset di benak konsumen. Lebih dalam lagi, saya mau tanya ke yang jawab Tongji tadi sopo sih? Jawab Tongji siapa ya? Nah, Diana ini mumpung saya kenal yang itu ya, yang in charge di area Jawa Timur ya. Diana, mana Diana? Oke, Diana lebih dalam lagi, kalau saya bilang teh Tongji yang kamu kenal itu teh Tongji itu kesanmu kayak apa sih? Oke, murah. Murah ya? Murah. Oke. Nah, ini berarti positioningnya si Tongji ya, ke benaknya kita semua termasuk Diana. Dia menekankan bahwa saya ini jualan teh murah dan ada di mana saja. Makanya dia bentuk, nah ini place-nya itu adalah sporadis teman-teman, intensif. Nanti kita belajar ya. Intensif karena memang dia mau menanamkan di benaknya konsumen kalau dia itu kamu bisa dapat di mana aja gitu ya. Jadi makanya dia buka outlet dimanapun tanpa ada ini ya, kalau kamu kontrak biasanya franchise gitu ya, harus ada radius berapa gitu ya. Ini nggak ada kalau Tongji ya. Nah, itu ya menarik ya teman-teman. Itu namanya market positioning. Dia terjemahkan ke dalam 4P khususnya place karena dia ingin menanamkan benak tertentu gitu ya. Nanti lebih dalam kita akan bahas masalah itu gitu ya. Kalau kalian ingin goalnya company adalah menciptakan gitu ya produk yang berkelas, lifestyle gitu ya, punya kelas, maka kamu juga 4P harus sesuai dong. Berkelas ya nggak mungkin kamu jual di Cito, jualnya di PTC, ya kan daerah barat biasanya kesannya kan berkelas banget place-nya, belum lagi online ya. Nah, nanti kita bahas juga itu. Produknya harus gimana? Produknya harus berkelas, kemasannya yang enggak kaleng-kaleng teman-teman, pakai hard box gitu ya. Kalau bisa pakai elemen-elemen warna silver gold, kelihatan lebih berkelas gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini pengaruhnya positioning dan 4P. Itu contoh biasa. Ini contoh positioning yang lain ya, teman-teman. Del Monte kalau tadi Heinz, sekarang Del Monte. Oke. Del Monte ini ya memposisikan dirinya sebagai bertumbuh dan berkembang seiring dengan waktu gitu ya. Yang kemudian diambil dan dipack ini ya, waktu masak gitu. Sudah masak gitu ya. Dan fresh gitu ya. Dia coba memposisikan diri sebagai fresh gitu ya. Makanya kamu lihat model-model Del Monte ini kan pasti kualitasnya bagus ya. Karena dia memang menekankan positioningnya bahannya fresh gitu. Contoh aja. Nah, setelah marketing strategi, STP tadi, kamu terjemahkan ke dalam marketing program. Ini namanya marketing program ya, bauran pemasaran. Actionnya mau gimana, tactical gitu ya, mau gimana, 4P ya, product, place, price, and promotion. Ini saya nggak mau terlalu ulas banyak karena nanti berulang-ulang sampai kalian selesai pemasaran itu ngomong ini terus karena ya memang isinya cuma kurang lebih gini. Oke? Nah, apa sih gitu ya 4P gitu ya. Ini kalian bisa lihat ya. Produk kalian terjemahkan ke dalam tadi saya sudah ngomong ya. Kemasan, bahkan nama brand gitu ya, layanannya, desainnya, kualitasnya, macem-macemnya gitu ya, produk gitu ya. Price itu kamu terjemahkan ke dalam macam-macam strategi pricing termasuk diskon ya, bayar kredit, pakai OVO gitu ya.
Kok enak menyebutkan OVO ya, pakai Shopee Pay gitu ya, atau pakai imani-imani yang lain gitu ya. Ada diskon khusus gitu. Terus place gitu ya, di mana kamu jualan gitu ya, inventorinya, logistiknya gitu ya, promotion, berbicara tentang strategi bauran promosi ya, advertising, personal selling, sales promotion, public relations. Saya nggak akan terlalu dalam di sini ya, karena nanti kita juga akan mereteli satu-satu ini product price, place, and promotion. Intinya teman-teman, kalau 4P itu dari perspektif perusahaannya, bisnisnya. Ya. Kalau dari perspektif customer-nya 4C. Nah, ini yang saya taruh yang merah-merah ini perspektif customer. Produk itu sama dengan kalau dalam customer point of view itu kalian harus produknya itu memberikan solusi dong. Customer beli produkmu itu merupakan merupakan solusi ya dari masalah saya gitu. Ya. Nah, nanti kita lebih ulas nanti di produk ya. Kemudian price akan berbicara kalau di dalam point of view of customer, dia akan melihat itu sebagai cost, teman-teman. Ya, berapa banyak uang pengorbanan yang harus dia keluarkan untuk dapatkan barangmu gitu kan. Place itu berbicara tentang convenience ya, kenyamanan. Gitu ya, di mana kamu jual barangmu, seberapa dia harus usaha keras seberapa gitu ya untuk mendapatkan membeli barangmu. Makanya banyak yang masuk ke online karena masalah convenience gitu ya. Kemudian promotion gitu ya, dari point of view of customer berbicara tentang apa? Komunikasinya ya. Komunikasinya kalian ya, karena salah satunya contoh paling gampang iklan ya. Apa yang kamu janjiin ke dia gitu ya. Bagaimana kemudian kamu menyampaikan ke dia gitu ya. Nah, ini ya. Jadi 4P dari point of view dari perusahaan, 4C point of view dari customer. Customer solution, cost, convenience, dan communication. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang 4P sebelum kita masuk ke target terakhir. Ya, kalau ada langsung ya, supaya saya nggak nunggu. Oke, setelah itu gimana? Nah, setelah itu ingat yang ini ya. Setelah itu ingat yang gambar ini ya. Kita sudah bahas STP, bahas 4P. Sekarang masuk ke sini teman-teman, lingkaran ini. Ya, lingkaran ini ya. Bagaimana kemudian prosesnya? Ya, fungsi-fungsinya gitu ya. Oke, mari kita lihat ya. Marketing analysis itu dibagi jadi ini sama seperti semua manajemen teman-teman. Kalian kan prodi akuntansi ya. Kalau manajemen ya di HRD, marketing, keuangan gitu ya, produksi dan operasional yang ada di prodi manajemen kita itu semua pasti under satu ini. Planning, implementation, and controlling. Ya. Jadi kalau saya bilang contoh, sorry buka. Jessica kamu berhasil memanage diri. Ya. Jessica berhasil memanage waktu. Artinya Jessica berhasil melakukan fungsi planning, implementasi, dan controlling terhadap waktunya. Ya, planning dari segi waktu apa? Oh, Jessica punya planning. Contoh kayak saya gini masuk di kalender ya. Jam 8 saya harus apa, jam sekian saya harus apa, urutkan semua, implementasi gitu ya. Kemudian terakhir dievaluasi. Waduh, kelihatannya ada yang saya miss tadi ya, telat gara-gara ini gitu ya. Kenapa kok bisa terganggu? Oh, lain kali saya nggak boleh gitu. Memanage waktu. Teman-teman ingat ya, kalau kalian berhasil memanage sesuatu, pokoknya berhasil melakukan 3 hal ini, planning, implementasi, dan controlling. Gitu ya. Nah, jangan diterapkan di pacar masing-masing loh ya. Mentang-mentang kemarin evaluasi saya berhasil memanage pacar saya, Bu. Berarti saya merencanakan dia, saya mengatur dia, dan saya mengontrol dia. Waduh, repot ini ya, mengevaluasi dia gitu ya, repot ini. Oke, kita lihat satu persatu ya dari planning, implementasi, dan controlling. Bagaimana penerapannya di pemasaran, teman-teman? Nah, kalau di planning biasanya yang dilakukan ini SWOT. Gitu ya. SWOT, tahu ya analisa SWOT ya. Saya mau tanya aja dulu poinnya. Ada yang bisa strength itu apa, weakness itu apa, opportunity itu apa, threat itu apa, review aja.
Udah? Siapa yang bisa? Ambil satu, pick one. Ayo cepetan, biar cepet juga ya. Kita sudah di objektif terakhir ini ya. Strength adalah kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Keunggulan ya, kalau saya terjemahkan kekuatan itu Diana ya, keunggulan. Apa yang kamu punya lebih baik dibandingkan pesaing. Itu strength punya. Oke ya. Reputasi contohnya ya, orang-orang apa yang loyal misalnya. Oke, Jessica sekarang. Weakness adalah kelemahan atau kekurangan perusahaan. Betul. Ya, kekurangan yang dimiliki perusahaan. Artinya, apa yang kamu punya lebih buruk dibandingkan dengan yang lain. Oke, ada yang mau opportunity atau threat? Mau open mic juga nggak apa-apa ya kalau capek ngetik ya. Tapi kalian biasa kok ya. Sekarang ya HP juga ngetik gitu ya. Nah, kemudian kadang-kadang malah tulisan tuh lebih pinter ya kalian daripada ngomong ya. Mungkin harus dilatih ngomongnya ya. Karena tulisan sudah IG pakai tulisan ya. Kemudian chat juga pakai tulisan ya. Caroline opportunity adalah kesempatan yang dapat diambil perusahaan. Oke, artinya opportunity dan threat itu muncul dari luar ya teman-teman ya. Alin langsung menyambut semuanya. Oke. Menyambut semuanya ya. Threat ancaman ya. Oke, opportunity kesempatan, betul. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi, semua dapat poin ya. Opportunity kesempatan akhirnya apa? Kondisi yang muncul dari luar yang kita bisa manfaatkan untuk jadi keunggulan kita gitu ya, untuk mendukung kita gitu ya. Sebaliknya kalau threat ya, kondisi yang ada di luar yang bisa merugikan kita. Ya, yang bisa istilahnya membuat kita tambah buruk gitu ya. Itu threat ya. Oke, bagaimana kalau dalam pemasaran? Nah, ini ruwet ini teman-teman. Contoh kalau dalam pemasaran kamu analisis strength-nya apa? Oh, strength-nya itu gitu ya. Kita itu punya dana yang banyak, bisa juga loh untuk promosi. Budget marketing kita lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor, itu bisa jadi strength. Gitu ya, marketing analysis ini ya. Opportunity apa? Opportunity di luar yang kita jualan gitu ya. Opportunity di luar gitu ya. Pasar itu sedang konsen-konsennya pola hidup sehat. Cocok dong sama kita ini jual produk kesehatan. Gitu ya. Itu opportunity teman-teman. Ya, misalnya. Weakness-nya apa? Weakness-nya gitu ya. Wah, weakness-nya ini kita belum punya nih orang yang untuk ini ya, digital gitu ya. Weakness. Ya. Threat-nya apa? Threat-nya itu ya ini kita mau jualan digital lah. Ini tentunya harus sesuai sama goals tadi ya teman-teman. Bikin strength, weakness, opportunity, threat sesuai goals-nya tadi. Kita mau jualan digital ini ya kalau nggak punya orang gitu ya, pasar itu pada digital semua. Jadi mau nggak mau kita ini harus ini padahal kita nggak punya orang ya, ini jadi ancaman ya. Kalau pasar itu pada digital semua gitu. Ya, lingkungan pada digital semua tuh bisa jadi threat. Atau threat yang lain adalah, wah semakin banyak produk-produk kesehatan yang muncul. Itu ya, itu bisa jadi threat. Pesaing-pesaing baru yang muncul itu bisa jadi ancaman. Oke. Kurang lebih itu SWOT analysis ya. Yang lain lagi yang dibuat selain dari analisa tadi ya SWOT, ini semua ya kalian bisa bikin budget. Pemasaran tuh bagian dari marketing planning teman-teman. Ya, bisa bikin rencana program tadi mau gimana gitu ya. Kalau mau beriklan, kira-kira kita mau iklan di mana, durasinya berapa lama gitu ya. Kemudian kontennya mau kayak apa, action programnya. Ya, termasuk kalau di IG gitu ya, fotonya mau gimana, mau pakai color apa, angle-nya apa, terus captionnya apa, hashtagnya apa itu ya. Nah, ini semua masuk ke dalam marketing planning ya teman-teman. Termasuk strateginya mau gimana, kita pakai influencer kelihatan lebih bagus ya, di endorse atau pakai anak-anak Petra nih yang kalian nanti bikin itu mungkin acara ya, apa namanya itu, paid promote itu ya, sampai lupa ya.
Gitu ya. Nah, ini semua bagian dari planning ya, saya nggak akan jelaskan satu persatu. Habis direncanakan, waktunya untuk implementasi. Apa itu implementasi? Ya, apa yang sudah kamu rencanakan dilakukan. Gitu ya. Dilakukan gimana caranya? Oke, langsung ini ya, siapa yang bertanggung jawab di mana, kapan 5W 1H. Bagaimana ya, PIC-nya siapa ya, langsung action lah istilahnya ya. Ini sudah nggak bisa ngomong lagi ya, implementasi ya. Nah, contoh kalau dalam perusahaan gitu ya, biasanya gitu ya, dalam implementasi kamu harus melibatkan tim ini. Ya, departemen-departemennya gitu ya. Ada yang fungsional, geografi, produk, market, customer. Maksudnya apa, Bu? Nah, marketing departemen dalam organisasi ada yang fungsional itu dibagi jadi misalnya gitu ya, bagian HRD, marketing, R&D gitu ya. Kalau geografi Surabaya Barat, Surabaya Timur, atau kalau dalam marketing fungsional itu bisa dibagi menjadi misalnya ada yang bagian sales call, ya, ada yang bagian sosial media, ya, ada yang bagian customer service. Nah, itu fungsional dalam departemen marketing. Ya, geografis. Nah, ini kamu mulai action kan ini ya, geografis dibagi jadi Surabaya Barat, Surabaya Timur tadi ya. Produk manajemen, nah ini kalau produknya variasi ya. Jadi kamu punya misalnya tadi ya, punya apa sampo gitu ya, punya pasta gigi gitu ya, punya sabun gitu ya, produk manajemen. Jadi dibagi departemennya berdasarkan produknya. Atau pasarnya. Nah, kalau perhotelan itu tim marketingnya itu dibagi berdasarkan pasarnya. Ada yang pasar pendidikan, ya targetnya mesti ke lembaga-lembaga pendidikan. Ada yang pasar MICE, targetnya ke ulang tahun, ke wedding. Pernah dengar ya? Ada yang pasar perusahaan, targetnya ke company-company untuk meeting roomnya hotel, ya. Dan pasti juga jual kamarnya gitu ya. Nah, itu berdasarkan market. Saya kasih contoh yang di hotel. Gitu ya. Nah, jadi marketing departemennya ada market. Atau customer ya. Kalau customer itu ya berdasarkan tipikal customer manajemennya ya. Ada yang model VVIP gitu ya. Apa kalau di bank itu ya prefer gitu ya. Nah, ya itu customer management teman-teman ya, membagi ke dalam kategori customer yang mana yang harus di treat spesial gitu ya, yang mana yang nggak terlalu gitu ya, yang mana yang rada spesial gitu ya, itu customer management. Yang kita kenal biasanya VIP, VVIP gitu ya, reguler gitu kan. Nah, itu customer management. Oke. Nah, yang terakhir banget gitu ya, setelah planning, implementasi, ada controlling. Apa yang dilakukan kontrol ini juga sama teman-teman. Kamu mau dapat mata kuliah apa aja, pokoknya embel-embelnya di depannya manajemen. Dalam controlling itu pasti ada ini tahapannya. Gitu ya. Mengevaluasi hasil, cara evaluasi gimana? Planning saya sesuai nggak dengan yang diimplementasikan? Contoh, ya, contoh gitu ya. Kalau saya pakai influencer, saya planningnya pakai influencer, dengan pakai influencer omset saya meningkat sebanyak 10 juta, gitu ya. Saya coba evaluasi dengan pakai influencer beneran nggak, gitu ya. Target saya tercapai, planning saya tadi ya, target omset meningkat 10 juta tercapai. Saya evaluasi hasil. Gitu ya. Kalau nggak tercapai, kira-kira apa yang salah? Gitu ya. Apa yang salah? Ternyata pemilihan influencernya nggak tepat. Loh kok bisa gitu, Mem? Nah ini nanti saya kasih tahu ya di bagian endorser. Banyak yang salah. Kalian milih influencer, jangan cuma lihat dari banyak followernya, teman-teman. Nah, jadi yang dilihat apa, Bu? Nanti ada sesinya sendiri. Kalau nggak selesai-selesai. Ya, perbaiki. Ya, perbaiki ke depannya kalau milih influencer jangan begitu caranya. Jangan cuma lihat dari jumlah followernya. Kalau dia beli semua terus gimana? Gitu ya. Nah, kemudian apa? Coba dikontrol berikutnya gitu ya, dikontrol pemilihannya gitu ya. Kalau misalnya kamu jadi pimpinan, anak buahmu yang memilih gitu ya, kamu coba kontrol dulu. Minta dong CV-nya influencernya. Saya mau lihat dong gitu ya. Dia tipikal kayak apa gitu. Itu masuk ke controlling. Gitu ya, teman-teman. Nah, perlu juga dalam pengontrolan dilakukan marketing audit namanya ya. Jadi ya kayak sidak gitulah ya.
Nah, kamu tiba-tiba cek gitu ya. Oke, sales. Dalam 1 hari ini kamu sudah kemana aja? Ya, ketemu sama customer berapa banyak? Gitu ya. Kamu berhasil deal, closing gitu ya. Apa sih bahasa marketingnya kok saya tiba-tiba jadi lupa juga ya. Berhasil deal, closing berapa banyak gitu ya. Customernya gitu ya. Nah, ini coba diaudit ya. Prosesnya benar apa enggak? Gimana caranya kamu mendekati orang gitu ya, itu coba diaudit. Untuk apa fungsinya? Supaya ketemu tuh di mana tempat-tempat yang perlu kita perbaiki. Titik permasalahannya di mana ya, supaya kamu nanti ke depannya bisa lebih improve. Ya, itu fungsi marketing audit, teman-teman. Ya, audit dilakukan berapa lama? Pertanyaannya tergantung apa yang mau diaudit. Jangan setahun sekali, semakin teknis yang mau kamu audit, jangan setahun sekali. Kalau perlu ya sebulan sekali. Bahkan kemarin teman-teman, yang company yang saya cerita itu gitu ya, dia audit untuk layanan customernya gitu ya. Itu aja seminggu sampai 2 kali loh. Ya, seminggu sampai 2 kali dia ngaudit itu. Ya, dan 20 outlet teman-teman. Saya bilang, Bapak kalau audit sendirian, memang punya tim, tapi timnya 2 atau 3 orang, 20 outlet keliling ya lumayan, dan itu Jawa Timur loh teman-teman, gak cuma Surabaya gitu ya, dia punya di Lamongan, dia punya di Jember gitu ya. Wah, ini ya. Nah, itu ya. Jadi ini problematika audit ya. Saya juga auditor gitu ya. Jadi saya tahu gitu ya. Tidak gampang ini ya, tapi bagus, menarik ini kalau ada auditnya. Terakhir masalah ROI teman-teman. Nah, salah satu bentuk evaluasi ya kita bisa lihat dari return on investment. Artinya apa? Apa yang kita keluarkan nyucuk apa enggak? Ini saya terjemahkan, sorry ya nggak pakai kata-kata yang di sini ya, supaya kalian lebih ngerti. Apa yang kamu keluarkan nyucuk apa enggak? Nah, sekarang supaya nggak ngantuk saya kasih case ya. Contoh, kalau kamu mau mengukur kira-kira ya, kalau kamu mau mengukur tadi ya pakai influencer untuk memarketingkan produkmu itu efektif atau enggak, caranya gimana teman-teman? Kalau ada yang nggak jelas dengan pertanyaan saya, boleh tanya balik kok. Kalau kamu mau ngukur penjualanmu, sekarang kan banyak ya pakai influencer ya. Pakai influencer supaya kamu bisa mengukur dengan tepat, itu caranya gimana? Contoh ya, maksud saya gini. Kalau tadi saya bilang ya, waduh ternyata pakai influencer itu nggak cocok Bu. Target omset pakai influencer tuh saya ngeluarin 100 juta, paling enggak saya ngeluarin 1 juta, paling enggak saya bisa dapat 2 kali lipatnya lah 2 juta. Oke, bagaimana saya tahu kalau omset saya 2 juta itu benar-benar dampak dari si influencer, bukan dampak dari iklan saya yang lain? Ada yang tahu nggak? Yang sudah pemain mungkin di sini yang sudah pernah jualan kecil-kecilan ya. Tekniknya gimana teman-teman? Teknik aja, taktik. Dilihat dari advertising marginnya ya Bu. Oke, maksudnya apa itu? Coba jelasin Jordan. Ya biaya marginnya dibagi sama net salesnya. Jadi kita Ini, tahu hmm, jadi kita tahu beban yang kita keluarkan itu berapa kontribusi berapa persen kontribusi yang dari beban advertising yang kita keluarkan terhadap net salesnya kita. ini akibatnya kalau saya ngomong di depannya para akuntan ya. Hasilnya juga hitung-hitungan juga ya Jordan ya. Gak salah kamu masuk jurusan. Gak salah berarti ya, cocok ya. Bener toh, kalian akuntansi bisnis toh? Bener ya? Ya, Ya, oke. Oke, pertanyaan lebih lanjut itu nggak salah Jordan, bener. Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana caranya kamu tahu margin? Lawong omset masuk itu ke kamu sudah kecampur sama yang lain, ngerti ya? Namanya orang beli lah, kamu nggak tahu dia beli apa karena lihat iklan, dia beli apa karena lihat influencer, atau dia beli ya karena direkomendasikan temennya. Caranya gimana teman-teman? Natalia ini kok hilang orangnya, Natalia? Ada yang bisa? Salah nggak apa-apa ya kayak Jordan tadi ya.
Biar saya tahu pemikiran kalian. Di chat mungkin ya. Pakai kode khusus buat influencernya, kasih kode voucher mungkin pakai kode promo khusus. Oke, udah betul ya teman-teman ya. Unika sudah pinter-pinter berarti ya. Nah, karena itu sangat lazim banget kalau kalian beli giveaway ya, ada giveaway-nya atau ada influencer yang bilang gitu ya, itu biasanya oh ya untuk dapatkan diskon 30% gitu ya di sana silakan ngetek ini gitu. Nah, dari sana trace-nya. Tuh ya untuk cari tahu hitung-hitungannya Jordan tadi. Berarti enak kalau saya nggak perlu ngajarin hitung-hitungan, kalian wis pinter semua rek. Ya. Untuk nyari net return-nya tadi yang Jordan sampaikan ya, pendapatan dibagi dengan cost. Oke. Nah, ini rekap hari ini teman-teman, rekap ROI ya teman-teman gitu ya. Jadi kalian menginvestasikan bayar influencer contohnya kalau tadi gitu ya, dapat marketing returns. Marketing returns ingat bukan selalu hanya omset ya. Awareness, makanya yang kamu cek biasanya laporannya dari iklan atau influencer itu berapa banyak sih yang lihat. Nah, itu untuk awareness ya. Nah, belum lagi ya kalau yang lain-lain ini nggak bisa ya. Nah, nggak bisa memang pakai influencer gitu ya. Rata-rata influencer untuk awareness sama call to action gitu ya. Nah, baru habis itu kemudian kamu cek dari investment gitu ya. Cek evaluasi marketing returns gitu ya. Baru kamu bisa menghitung ROI-nya berapa ya, return on marketing investment. Gitu ya. Dari rumus yang Jordan kasih tadi ya, investasinya berapa, returns-nya berapa. Gitu ya, returns dibagi dengan investasi, cocok enggak? Gitu ya. Nah, investment ini itu berupa cost ya, pasti ya cost-nya ya. Cost-nya bisa berupa macam-macam ya. Bukan hanya kadang-kadang bukan cuma influencer loh teman-teman ya, kamu bayar food photographer gitu ya untuk motoinnya gitu ya mungkin ya itu masuk ke investment semua itu untuk satu iklan gitu ya dan lain-lain ya. Jadi kurang lebih pola pikirnya tuh begini teman-teman untuk menghitung ROI marketing. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nah, marketing tuh gampang-gampang susah teman-teman. Ya. Karena marketing itu kadang-kadang nggak bisa diuangkan. Yang kamu dapat tuh reputasi. Ya, reputasi. Contoh, kenapa sih perusahaan itu perlu sampai bikin CSR, bagi-bagi masker, bagi-bagi makanan ke nakes? Apakah mereka setelah itu langsung meningkat penjualannya? Enggak. Tapi returnnya apa? Reputasi. Itu ya, image. Oh, berarti perusahaan ini baik ya, peduli kita lagi COVID gitu ya, lagi corona peduli. Nah, itu ya teman-teman. Jadi saya bilang marketing itu gampang-gampang susah, tidak selalu bisa kamu convert ke uang. Jadi biasanya marketing itu paling banyak gegeran sama finance, teman-teman. Geger karena dia pokoknya kepengen ini, kepengen itu gitu ya, finance-nya yang nggak boleh nanti kamu keluarkan uang ini. Soalnya saya juga di departemen sebelah selalu gitu ya. Loh memangnya Bu, kalau kita keluarkan uang sebanyak ini bisa dapat pendapatan berapa? Nah itu pertanyaan gitu repot teman-teman. Repot gitu ya kalau mindsetnya itu langsung duit gitu ya. Tidak semua ya karena bentuknya bisa image, bisa reputasi. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, 10 menit terakhir kita mau main Kahoot ya. 10 menit terakhir kita mau main Kahoot. Kuis tentang hari ini ya. Siapa yang menang? Maka akan saya kasih ya Yunike sama Sherlyn, ingat-ingat ya. Pemenang pertama saya kasih 5 poin. Pemenang kedua dapat 3 poin. Pemenang ketiga dapat 2 poin. Oke ya. Pemenang pertama dapat 5 poin keaktifan. Pemenang kedua dapat 3 poin. Pemenang ketiga dapat 2 poin. Jelas ya Yunike sama Sherlyn ya. Oke. Kita mau main Kahoot. Saya start gamenya dulu ya. Ya seharusnya gampang kalau yang memperhatikan tadi dan mengerti topik hari ini itu pasti kalian bisa menang ya. Jangan khawatir. Sebenarnya saya mau ngasih coklat ya karena Valentine ya. Tapi sayang kita offline ya. Jadi coklatnya tidak bisa dikirimkan. Sorry. Mungkin di lain kesempatan kalau ketemu di kelas ya.
Bentar, lagi loading nih. Oke, saya share screen ya. Nah, silakan masuk ya teman-teman. Silakan masuk ke dalam Kahoot. Yang sudah masuk baru Kalorin sama Sherlyn. Ini kok suaranya kurang kencang nih. Asik. Sudah berapa orang? 10, 11 ya. Ada 20-an harusnya kita ya. Ini kan tidak ada nickname yang aneh-aneh ya. Satu, berapa orang ya kita hari ini ya? 22, mana lah yang lain nih? Oh, sinyalnya kurang bersahabat Aurel, maaf ya. Makanya kok kamu pilih online ya, offline ya. Kita hari ini berapa orang ya kalau boleh tahu Yunike ya? 24 harusnya, Bu. Oh, 24. Aurel yang belum masuk ya, Aurel. Oke, kalau sudah semua, harusnya 23 sudah mayoritas. Kita mau mulai dulu aja ya. Kita mulai teman-teman. Soal pertama. Siap-siap jempolnya. Yes, ya. Pernyataan misi seharusnya berorientasi pada apa? Oke, pernyataan misi seharusnya berorientasi pada apa? Silakan dijawab. Asik ya, jadi yang pemimpin sementara Cynthia Felita, 2 Evelyn dan Diana. Silakan yang lain kejar ya, masih banyak pertanyaan nih, ada 8. Alat yang digunakan membuat analisa portofolio bisnis, apa itu? Asik, jangan salah loh ya sama yang expansion grid and soft matrix tadi ya. Oke, mari kita lihat. Iya, Evelyn masih memimpin kita. Menggantikan tadi ya. Oke, sekarang true or false ya teman-teman. Salah satu kelemahan dari BCG Matrix adalah sulit untuk mengukur market share dan pertumbuhannya. Benar apa salah? Banyak yang betul. Asik. Ya. Wis, Evelyn tetap memimpin dan Diana ya. Oke, masih ada pertanyaan lain ya. Next. True or false? Strategi dan bauran pemasaran harus berpusat pada produk. Benar apa salah? Oke, false. Banyak yang benar ya. Oh, sip. Evelyn masih memimpin ya, masih ada separuh. Dalam membuat perencanaan dalam pemasaran dibutuhkan apa teman-teman? Oke.
asik ya. Benar semua ya, yang milih budget juga betul ya, karena budget masuk ke dalam perencanaan juga gitu loh ya. Oke. Siapa nih? Masih Evelyn. Woi, sang hari ini. Pengembalian investasi pada pemasaran dibagi dengan biaya pemasaran merupakan rumus dari yang terakhir tadi ya. Cepet ya jawabnya ya. Asik, banyak benernya. Kok masih ada yang salah, Rek? Wah, ini tadi ngapain ini? Tidur paling ya. Oke. Wes, Samantha melejit kencang, teman-teman. Oke, masih ada 2 pertanyaan. Evelyn pada posisi bertahan nih. Kuadran di matrik BCG yang perlu dipertimbangkan untuk diberi investasi. Kuadran dog, star, question mark, atau cash cows. Kasih investasi dia ya. Yang banyak. Investasi yang banyak kuadran apa, guys? Yes. Yang betul ada 2 kuadran ya, star dan question mark ya. Jadi ini yang betul ada, cuman sedikit yang betul ya. Ya, jangan salah ya teman-teman ya, cash cow itu sudah PW ya. Kamu nggak perlu investasi, dia sudah mimpin, sudah ngelit. Justru yang apa namanya? Yang punya potensi pasarnya atraktif, tapi kamu masih belum memimpin. Nah, itu yang harus dikasih investasi duit yang banyak. Itu ya, jangan yang cash cow. Oke. Ambil saya review nih hari ini ya. Wis, Evelyn disalip sama Antre. Ya ampun. Masih ada 1 pertanyaan terakhir, posisi bisa berubah teman-teman ya. Oke, kita mulai. Engaging customers today requires commitment from the entire company. True or false? Kayak Inggrisan ini. Oke, cepat selesai ya. Iya, benar semua pertanyaan terakhir. Gampang ya toh. Ya, kita lihat pemenangnya siapa. Asik, Stefani nomor 3 ya, dapat 2 poin. Nomor 2 Evelyn dapat 3 poin dan nomor 1 adalah asik ya. Samantha berarti dapat 5 poin ya. Kemudian Evelyn 3 poin, Stefani 2 poin. Gitu ya Yunike ya. Oke, keren-keren teman-teman. Terima kasih sudah berpartisipasi di Kahoot hari ini ya. Semoga juga kalian bisa sambil belajar jawaban yang benar ya, sambil mereview. Ternyata tanpa kamu mempelajari itu juga sudah bisa jawab gitu ya, keren-keren. Kan tadi banyak yang benar ya. Banyak yang benar ya. Jordan, banyak yang benar apa banyak yang salah? Tadi salah berapa ya? Salah 2 kayaknya. Oh, salah 2 ya. Berarti banyak yang benar kan dari 8 pertanyaan ya. Oke, sip. Sudah siap untuk ujian. Ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya hari ini. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita ketemu lagi di minggu depan ya teman-teman. Masih sesi online sampai ada instruksi rektor Petra dibuka kembali ya. Pesan saya tetap jaga kesehatan ya. Jangan tidur malam-malam guys. Nonton drama Koreanya dibatasi waktunya. Ingat manajemen waktu, manajemen waktu ya, planning, implementasi dan controlling ya. Dan enggak usah tidur malam-malam, banyak minum vitamin, makan makanan sehat, jauhi kerumunan, tetap prokes gitu ya. Tetap sehat ya teman-teman ya. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih. Oh iya, lupa. Yunika jadi mau absen? Oh iya, silakan silakan. Waktu saya berikan pada Saya izin Yunika. share screen ya, Bu. Yes.
Silakan Samantha lead ya, kalau ada yang belum masuk bisa langsung dipanggil. Ini Cynthia Valentina belum scan ya, sama Vincent Christian. Iya, ini di layar saya rada di zoom ya Yunike ya. Ke zoom ya. Udah kembali normal. Siapa? Cynthia sama? Cynthia sama Vincent. Cynthia Vincent hari ini hadir. Cynthia Valentina. Oh, sepertinya nggak ada ya di kelas ini ya sama Vincent ya. Ada tak? Cynthia Valentina. Kok rasanya saya nggak lihat ya? Oke, itu aja dulu ya. Terima kasih teman-teman kalau sudah